Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui seluruh akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Allah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 27 hingga 31. Sekali lagi Yesaya 40 ayat 27 hingga 31. Firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dampak pengenalan diri yang kuat, dampak ketidakcocokan, ketidakseimbangan apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita terima, tentunya menghasilkan kekesalan, rasa kecewa yang berlebihan. Bahkan mereka merasa tidak diperdulikan. Rasa kecewa yang berlebihan membuat bangsa Israel dan Yakub merasa lelah, bimbang. Bahkan tidak lagi dipedulikan oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel mengalami masa-masa sulit, mereka harus kehilangan negerinya dan hidup sebagai buangan di negeri asing. Keadaan ini membuat mereka mengalami penderitaan yang begitu berat. Sampai-sampai mereka merasa telah ditinggalkan Tuhan, tidak ada lagi yang peduli. Bahkan mereka merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan sehingga menyatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Tuhan. Dan perasaan inilah yang sering kita sebut dengan depresi. Depresi mental dan juga depresi rohani. Di mana depresi itu tidak memandang bulu. Apakah orang itu dari golongan atas atau golongan rendah, kaya atau miskin, semua bisa menjadi depresi. Orang terpelajar atau tidak, tua atau muda, semuanya dapat diserang oleh perasaan tertinggalkan. Depresi telah menyelinap ke dalam kehidupan manusia, membawa kesusahan yang tak terkatakan. Lalu, benarkah Tuhan telah meninggalkan umatnya? Benarkah Tuhan tidak memperhatikan umatnya lagi, tidak peduli terhadap bangsanya? Tidak, sedikit pun tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Terlebih-lebih saat dalam situasi kesulitan yang mereka alami.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Justru yang seringkali terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan itu. Hidup tersembunyi dari Tuhan merupakan sebuah perasaan manusia yang benar-benar jauh dari Tuhan. Hal ini bisa disebabkan pergumulan hidup yang tak kunjung selesai. Hidup ini memang harus selalu berhadapan dengan pergumulan. Ada banyak pergumulan yang silih berganti menghadang harapan manusia untuk hidup sukses. Harapan manusia untuk mencapai tujuan itu selalu dibarengi dengan persoalan-persoalan hidup. Hidup memang harus lebih kuat lagi menghadapi tantangan kehidupan itu. Sejak lahir setiap orang sudah menghadapi masalahnya, dan ini membuktikan juga kalau manusia itu lahir saja harus menangis. Melewati masa demi masa dalam hidup ini, semua orang akan selalu menghadapi masalahnya sendiri. Dan yang terpenting adalah bagaimana sikap kita menghadapi setiap masalah-masalah yang mendatangi hidup kita, sehingga kita boleh memenangkan diri dari segala tantangan kehidupan itu. Dan firman Tuhan di atas mengajarkan kita bagaimana sikap yang benar bila masalah itu menghadang kehidupan kita. Di saat-saat pergumulan itulah bangsa Israel sudah menyalahkan Tuhan, yang seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi terhadap mereka. Tidak baik menyalahkan orang lain, itu pun tidak perlu, apalagi menyalahkan Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Ada sesuatu penyakit yang perlu segera diobati, Mereka sudah saling mencari kambing hitam, gampang menyalahkan teman, bahkan menyalahkan Tuhan. Bila sudah dirundung masalah, yang menjadi korban adalah lingkungannya, temannya, sahabatnya. Tak kepalang orang tua, pasangan hidup, sahabat atau siapa saja bisa saja menjadi sasaran atas kepahitan hidup kita. Kok jadi orang lain yang salah? Kok jadi orang lain, sahabat atau teman kita yang menjadi salah? Kok jadi Tuhan yang salah? Tidak cukup di situ saja. Kita menyalahkan keadaan alam ini, kita menyalahkan penyakit itu, kita menyalahkan iklim itu, dan ada juga yang menyalahkan nasibnya sendiri, dan akhirnya menyalahkan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat kesulitan hebat inilah Tuhan membangunkan kembali semangat bangsa itu, memberikan kekuatan yang baru. Benar, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya dalam kelemahan. Meskipun mereka harus mengalami kesulitan sejenak, itu karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Itu pun karena bangsa itu telah lari dari perjanjiannya dengan Tuhan, sehingga mereka harus dihukum dan terbuang. Mereka memandang Allah itu hanya dari cara berpikir mereka sendiri.
Mereka memandang Tuhan itu dari ketakutan mereka sendiri. Mereka memandang Tuhan itu dari perasaan mereka sendiri. Tetapi Tuhan itu tidak akan pernah berubah walau manusia jauh meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengubah rencana penyelamatannya yang besar. Tuhan tidak akan pernah mengubah keselamatan dan janji yang akan diberikannya kepada orang percaya. Tuhan ialah kekal. Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak akan menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Meskipun bangsa yang dikasihinya terbuang, itu karena bangsa itu sendiri tidak setia. Dan mereka pun terbuang hanya sementara menunggu waktu pemulihan Tuhan. Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah nenek moyang mereka, Sion, Yerusalem. Kasih Allah kekal untuk selamanya dan tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Yang ada adalah ketika kita memiliki kekecewaan, ketika tidak sesuai dengan pikiran kita, gelisah, kita kesal, kita marah-marah, menyalahkan orang lain. Kesalahan itu tidak ada dalam diri kita. Ataukah hanya orang lain yang salah? Ataukah Tuhan itu yang salah? Mengapa kamu harus mengandalkan dirimu sendiri? Mengapa kamu menyerahkan kesalahan itu hanya untuk orang lain atau hanya untuk Tuhan? Mengapa kamu menyalahkan nasibmu sendiri? Karena tidak ada gunanya keluh kesah. Tidak ada gunanya untuk bersungut-sungut dalam hidup ini. Sungut-sungut keluh kesah itu malah membuat manusia semakin menambah penyakitnya, semakin sulit untuk menghadapi semua tantangan hidup. Biarlah, karena mereka tidak menghargai kepercayaan yang telah diberikan Tuhan, karena mereka tidak menghargai apa yang telah Tuhan embankan kepada mereka. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan, meskipun bangsa yang tegara-tekup itu, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah kok. Meskipun mereka adalah bangsa yang congkak dan sombong, bangsa yang sebenarnya lemah atau pura-pura kuat, berdosa di mata Tuhan, tetapi Tuhan masih memiliki pengampunan dan berusaha untuk mengembalikan bangsa itu dengan memberi semangat baru dan kekuatan yang baru. Tuhan memiliki pengampunan dan akan mengembalikan semangat bangsa itu dan memberikan kekuatan baru, membawanya pulang. Sejauh mana kita Bapak Ibu Saudara mau dikembalikan, mau diampuni? Setiap saat kita berdosa diampuni, setiap kita jogal, setiap kita takkan, setiap kita jauh dari hadapan Tuhan. Sekalipun kita telah berdosa dan memiliki tantangan hidup, janganlah kiranya pendengaran kita menjadi turut berdosa. Sekalipun kita telah memiliki beban hidup, janganlah pendengaran kita, pikiran kita turut berdosa. Ini yang sering terjadi. Dia bermasalah di luar sana, kok yang disalahkan jadi Tuhan. Dia yang bermasalah di luar sana di pekerjaannya, sama bosnya, sama sahabatnya di luar, yang menjadi masalah rumah tangganya. Atau jangan-jangan dia yang bermasalah di luar sana, bermasalah di tempat pekerjaannya, dia bawa itu ke gereja. Apa yang terjadi di hatimu? Apa yang terjadi di pikiranmu? Biarlah kita tetap menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Bila bertemu Tuhan itu haruslah kita pikirkan dulu dengan indera yang benar. Pikirkan dulu apakah penglihatanmu sudah benar, pendengaranmu sudah benar. Pikirkan dulu apakah pikiranmu sudah benar. Apa pula
yang terjadi dalam hidup ini, susah, senang, pahit, manis, apapun itu, janganlah kita seperti tidak bertuhan. Jangan gara-gara manis langsung segera ditelan. Ini namanya manis, semua ditelan. Jadi jangan kau pikir setiap yang aromanya manis, yang wajahnya manis, apalagi yang manis-manis, semuanya kamu telan bulat-bulat. Atau sebaliknya yang namanya pahit, hidup yang pahit, atau getah apapun itu semua harus kamu buang. Banyak sekali yang pahit itu sangat positif bagi dirimu. Dan tidak semua yang manis itu menjadi obat bagimu. Yesaya mengingatkan bangsa itu, mengapa engkau berkata demikian? Mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Aku tidak diperhatikan Allahku. Bersungut-sungut. Sikit-sikit marah, sikit-sikit kecewa, sikit-sikit kesal, sikit-sikit bersungut-sungut. Rupanya kalimat itu muncul dari suasana hati umat itu yang meratap, menyatakan Tuhan itu telah tersembunyi. Tuhan tidak pernah bersembunyi. Malah kitalah yang seringkali menutup-nutupi dosa kita, seolah-olah Tuhan tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengetahui hati kita yang terdalam. Wajar, memang Tuhan murka terhadap bangsa itu. Sama dengan pengakuan yang mengarah ketika Yakub mengarah kepada keturunan Adam, keturunan Abraham, nenek moyang mereka yang telah diberikan janji keselamatan. Dan Israel adalah bangsa yang diselamatkan Tuhan melalui janji penyelamatan melalui Musa supaya keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi? Semua menurut manusia itu tidak ada yang sempurna. Dan memang benar, selagi masih hidupmu di dunia tidak akan pernah sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Jangan kita merasa hidupmu sudah sempurna, atau sebaliknya jangan merasa hidupmu tidak ada lagi gunanya atau putus asa. Bahaya. Bangsa Israel diperhadapkan di sini sebuah keputusasaan ketika mereka seolah-olah tidak diperdulikan Tuhan lagi. Atau ketika mereka sedang merasakan indahnya kebaikan Tuhan, lalu mereka melupakan Tuhan. Yesaya sangat perlu menyemangati bangsa itu untuk menerima kembali kekuatan dari Tuhan, di mana tantangan itu harus dihadapi. Tantangan itu akan semakin besar di depan menghadang kita. Allah yang kita tahu sejak dahulu adalah Allah yang perkasa, sama seperti yang diungkapkan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kita tidak akan bisa mengandalkan kekuatan manusia, dan itu tidak cukup. Dan kekuatan manusia tidak akan mampu mengimbangi kekuatan Tuhan. Sekuat apapun dunia ini yang kita harapkan bisa membantu kita, tidak akan bisa menandingi kekuatan Tuhan. Jadi janganlah manusia bersandar pada kekuatan dunia ini. Janganlah bersandar pada pikiran dan kekuatanmu sendiri. Dia memberi kekuatan itu kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bila kita tidak kuat, bagaimana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan? Bagaimana mungkin kita bisa bekerja? Dan kekuatan manusia pun tidak bisa menjawab kebutuhannya untuk menjalankan roda kehidupannya. Kekuatan manusia itu terbatas. Dan kekuatan manusia itu tidak bisa mengimbangi kekuatan Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tahu semua. Itu makanya falsafah orang Batak menyatakan di sisi rungkuk, di sisi tata. Ya di sisi tahudul, di sido amat tade Batak. Di mana kita berdiam di situ ada Tuhan. Artinya
walaupun kita bersembunyi sejauh apapun, Tuhan melihat kita. Ingat dirimu, ingat dunia ini. Kekuatan manusia pasti terbatas. Karena di ayat 30 dikatakan orang-orang muda yang menjadi lemah, lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Dikatakan anak-anak muda yang memiliki kekuatan masih fit, luar biasa, masih sempurna, dan teruna-teruna menggambarkan keperkasaan, itu juga akan menjadi lelah. Sekuat apapun manusianya, kekuatannya pasti akan sirna. Itu terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan adalah bekal selamanya. Kapanpun kita meminta kekuatan dari Tuhan pasti ada. Semua kekuatan bersumber daripada Allah itu sendiri. Segala sesuatu tidak bisa kita lakukan tanpa kekuatan dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita bersandar pada kekuatan Tuhan itu sendiri. Seperti buku nyanyian kita, buku Ende yang menyatakan, Debata baik dongami, lau bangula ulamu, baik ibana haposamu, saipa sere prohami. Debata baik dongami, debata baik dongami. Buku Ende nomor 61 ya, ayat 1. Habis itu percaya cukup hanya untuk Tuhan. Bagaimana kita mempercayai diri sendiri? Bagaimana kita mempercayai manusia? Bagaimana kita mempercayai dunia ini? Percaya kepada dunia ini akan mengakibatkan kekecewaan. Anda berada pada posisi pengharapan yang sering palsu. Tetapi percaya kepada Tuhan itu, bagaimana mungkin Tuhan itu menjadikan dirinya menjadi pengharapan palsu? Bagi Tuhan itu tidak ada pengharapan palsu. Pengharapan hidup. Sehingga melalui khotbah ini kita dipanggil untuk tetap percaya kepada Tuhan sejauh dan sedalam apapun cobaan di hidup kita. Janganlah bersandar kepada manusia, janganlah bersandar kepada dunia ini, supaya kamu tidak menjadi kecewa. Setiap orang yang bersandar kepada dunia ini akan membuat dia sering kecewa, tetapi berharap pada Tuhan akan mendapat upah, mendapatkan kekuatan yang baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa harus lesu? Mengapa tidak lelah? Ya pastikan karena kita bersama Tuhan. Kita dibimbing, kita digendong, diangkatnya, karena kita adalah anaknya. Sama halnya dengan cerita dalam sebuah puisi perjalanan hidup manusia yang dikatakan dengan footprint. Ketika seseorang yang berjalan menyusuri pantai yang berpasir, sajak ini seringkali dipakai untuk menggambarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Terkadang-kadang lupa di mana Tuhannya. Terkadang lupa bahwa Tuhan itu sebenarnya menggendong dia. Terkadang Tuhan membiarkan manusia itu untuk berjalan, untuk berpikir bahwa dia tidak mampu berjalan sendiri. Ketika seseorang itu menoleh ke belakang, ketika dia bersama Tuhan, ia melihat 2 pasang jejak kaki di pasir. Dan dia tahu persis bahwa sepasang kaki itu adalah kakinya, dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Tetapi karena kelelahan muncul, kepenatan muncul, ketika sedang dalam situasi sulit, yang terlihat hanyalah sepasang jejak kaki.
Lalu dia marah-marah. Tuhan, ketika aku dalam keadaan sulit, pada masa-masa hidupku sedang berat, mengapa Engkau membiarkan dan meninggalkan aku berjalan sendirian? Perasaan dia seolah-olah hanya dia sendiri yang menjalankan roda kehidupannya. Seolah-olah tidak ada dukungan, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada perhatian atau kepedulian dari Tuhan itu sendiri. Tetapi baiklah, Tuhan menjawab, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jejak kaki yang sepasang itu adalah jejak kakiku. Di situ tidak ada sedikit pun jejak kakimu. Karena saat itu engkau sedang kelelahan, engkau sedang berbeban, hidupmu sedang berat. Maka saat itu pula aku sedang menggendong. Tetaplah berpaut kepada Tuhan yang harus bertekun menanti-nantikan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Pribadi lepas pribadi. Dalam hidup kita tentang iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jangan pernah merasa sendiri, apalagi merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak yang dikasihinya barang sedetik pun, asal kita hidup seturut dengan kehendaknya. Maka beranilah berjalan dan belajarlah untuk selalu mempercayai dan mempertahankan iman mengandalkan Tuhan. Maka khotbah ini sedang menguatkan iman kita bahwa Tuhan tetap bersama kita kemanapun kita melangkah. Tuhan akan membimbing kita. Kita semua, pribadi lepas pribadi maupun gereja, marilah kita merenungkan atau menjawab pertanyaan iman kita. Seperti orang-orang yang hidup sejajar dengan perkembangan zaman di era milenium 4.0 ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pertanyaannya, apakah kita masih merasakan kepedulian Tuhan itu? Yang kedua, apa bukti kekuatan Allah ada dalam hidupmu? Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kekuatan yang dari Allah agar kita mampu menjadi saksi atas kekuatan Tuhan dimanapun kita berada, menyatakan bahwa kekuatan itu tak akan pernah terukur oleh tingginya langit atau dalamnya lautan, luasnya lautan. Tidak ada yang bisa mengukur ruang dan waktu. Jadi nasihat ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan semua orang percaya agar tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Apalagi orang-orang yang suka mengandalkan dirinya sendiri. Apalagi orang yang selalu bersandar kepada pikiran dan kekuatannya sendiri. Di manakah posisimu? Orang-orang yang selalu mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri, bersiap dirilah untuk selalu kesal dan kecewa. Orang yang selalu bersandar meletakkan pikiran dan kekuatannya hanya berharap pada dunia, bersedialah menunggu dirimu untuk dikecewakan. Ada banyak sekali mujizat yang diperbuat Yesus. Tuhan Bapa di sorga lah yang memberikan dia kekuatan untuk melakukan semua mujizat itu. Maka demikian pula lah dengan kita, agar kita boleh senantiasa setia bersandar hanya pada Tuhan saja dan dipanggil untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi. Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi orang yang setia dan juga takut akan Tuhan walaupun dia lemah. Dan Yesus akan selalu setia melakukannya. Percayalah kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan hidup kita. Sama seperti dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9
ayat 16-23 epistel kita, ketika memberitakan Injil, walaupun tantangan silih berganti, tetapi semangat imannya tidak akan pernah surut. Karena Tuhan bersama dia dan menguatkan dia, memberikan semangat dan kekuatan bagi dia setiap saat. Di saat apapun pekerjaan kita, dalam keadaan apapun kita suka dan duka, marilah kita mengakukan bahwa Tuhan tetap peduli dan memberikan kita kekuatan dan semangat yang baru. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita dapat merasakan bimbingan Tuhan yang menguatkan kita setiap saat. Gereja kita, keluarga kita masing-masing, walaupun perasaan kita seolah-olah mampu berjalan sendirinya, hati-hati, tinggalkan pola pikir seperti itu. Walaupun kita berharap dunia ini bisa membantu kita, itu nanti kita akan memiliki tempat dan momen kita akan ditinggalkan dan dikecewakan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu membaharui itu. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan kita. Di saat kita mengalami sakit penyakit, jangan pernah andalkan dirimu. Jangan pernah pikiranmu yang kamu pakai. Jangan pernah pergunakan, pikirkan selalu kelemahanmu. Hanya berdasarkan kepada Tuhan. Kalau kamu sedang dalam posisi ekonomi yang terpuruk, pikirkan Tuhan memberikan solusi. Percayalah. Walaupun kehidupanmu sedang berantakan sekarang, keluarga yang mungkin juga broken home, yang paling parah memiliki hampir diambang perceraian, percayalah Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru, semangat yang baru, dan kekuatan yang baru. Biarkanlah Tuhan yang membimbingmu setiap waktu. Amin.